Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku membahas latihan soal Manso ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga atau yang sedang menunggu formasi dibuka pada tahun 2022 ini, silakan pantengin videonya ya teman-teman, agar bisa membantu teman-teman untuk lulus di tes P3K tahap berikutnya atau di perekrutan berikutnya ya teman-teman. Nah, sebelum membahas soalnya, aku mau ngucapin selamat bagi teman-teman yang sekarang udah di tahap pemberkasan. Jadi semangat untuk pemberkasannya. Biasanya kalau pemberkasan itu akan memakan waktu, pikiran, dan juga tenaga ya teman-teman. Juga harus merogoh kocek seperti itu. Jadi bagi teman-teman silahkan sabar saja dan juga semangat. Karena nanti akan membuahkan hasil yang membuat teman-teman bahagia seperti itu ya teman-teman. Jadi memang butuh perjuangan seperti itu. Nah, bagi yang belum lulus, jadi semangat untuk belajar lagi, silakan dipantengin pembahasan soalnya berkenaan dengan kompetensi teknis, manso, dan juga wawancara ya teman-teman. Nah, kita lanjut membahas soal nomor 1. Sebelum itu, sebagai informasi bahwa soal-soal di sini adalah request dari teman-teman. Jadi dari yang komentar di YouTube, memberikan DM di Instagram seperti itu. Jadi aku bahas soal-soal dari teman-teman seperti itu. Mungkin kemarin ketemu soal tersebut dan masih merasa bingung, dan semoga setelah aku bahas tidak bingung-bingung lagi ya teman-teman. Jadi soal yang pertama aku bacakan dahulu. Anda akan dihormati saat Anda menghormati orang lain. Nah, di sini kita fokus kepada opsi sangat setuju dan sangat tidak setuju ya teman-teman. Jadi nggak usah aku bahas lagi kenapa hanya di antara dua itu jawabannya. Jadi di sini kalau mengarah ke hal yang positif maka jawabannya seharusnya adalah sangat setuju. Namun kalau mengarah kepada hal negatif itu jawabannya seharusnya adalah sangat tidak setuju. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita perhatikan, kalau kita memilih sangat setuju berarti kita akan menghormati orang lain. Kita akan menghormati setiap orang yang kita kenal agar kita juga dihormati balik seperti itu. Tentu kita kan pengennya dihormati, bukan tidak dihormati ya teman-teman. Maka kita harus menghormati dahulu. Nah, jadi pernyataan ini positif ya teman-teman. Kalau kita memilih sangat setuju berarti kita akan menghormati seseorang dahulu. Karena yang kita inginkan adalah feedbacknya dihormati balik seperti itu. Nah, kalau kita memilih sangat tidak setuju maka bisa diartikan bahwa kita mungkin tidak akan menghormati orang lain seperti itu ya teman-teman. Karena bukan jaminan kalau kita menghormati orang lain maka orang lain akan menghormati kita juga seperti itu. Itu kalau kita menjawab sangat tidak setuju. Jadi di sini jawabannya adalah sangat setuju. Jadi apa yang kita berikan kepada orang, apa yang kita tanam seperti itu juga yang akan kita dapatkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita melakukan kebaikan maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan soal yang nomor 2 ini. Jadi walaupun dibolak-balik seperti itu namun ternyata jawabannya berbeda teman-teman. Jadi kalau nomor 2 ini Anda akan menghormati orang lain saat orang lain menghormati Anda. Nah, berarti kan teman-teman tidak akan menghormati orang lain ketika orang lain itu tidak menghormati Anda seperti itu. Jadi di sini jawabannya seharusnya berbeda dengan di soal nomor 1 tadi. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kenapa kok sangat tidak setuju? Padahal soal nomor 1 tadi jawabannya adalah sangat setuju. Karena di sini kita lihat kata saat ini lebih mengarah kepada hal yang negatif ya teman-teman. Jadi kita mau menghormati orang lain saat orang lain itu menghormati kita. Nah, kalau mereka nggak hormat maka kita akan juga berlaku tidak sopan seperti itu. Seharusnya itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membalas. Walaupun orang lain tidak hormat kepada kita, kita juga tidak boleh melakukan hal yang sama. Itu artinya ya kita sama aja dengan orang tersebut seperti itu. Jadi orang memberikan kita keburukan atau melakukan hal jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya seharusnya sangat tidak setuju. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman melihat pembahasan di YouTube lainnya seperti itu, kok jawabannya berbeda. Jadi diperhatikan betul-betul pernyataannya. Apakah pernyataannya itu benar-benar sama? Jadi walaupun sama, nanti dibalik seperti itu, maka jawabannya seharusnya juga berbeda ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati betul untuk memaknai
pernyataan di situ. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Agak panjang di sini. Anda terpilih menjadi ketua tim dalam pengerjaan sebuah proyek. Anda dipercaya karena sudah berpengalaman dan seringkali memiliki ide-ide kreatif. Saat rapat, pendapat Anda yang biasanya selalu diterima oleh anggota malah tidak disetujui anggota. Karena banyak yang berpikir pendapat Anda itu terlalu beresiko. Anda akan berusaha mempertahankan pendapat Anda dan berusaha sekuat tenaga membuat anggota yakin dan menyetujui pendapat Anda. Sekali lagi kita hanya fokus saja kepada opsi yang sangat setuju dan sangat tidak setuju ya teman-teman. Jadi kira-kira pernyataan di nomor 3 ini lebih mengarah kepada hal yang positif atau negatif seperti itu. Nah, kita lihat di sini biasanya pendapat kita itu selalu diterima, namun suatu ketika pendapat kita itu banyak tidak diterima oleh banyak anggota ya teman-teman. Jadi bukan 1, 2, 3 saja, karena di sini ada kata banyak yang berpikir. Alasannya kenapa? Karena banyak yang berpikir bahwa pendapat kita itu terlalu beresiko. Jadi kan bukan tidak ada alasan ya teman-teman, selain banyak yang merasakan bahwa pendapat kita terlalu beresiko, walaupun biasanya pendapat kita itu mudah diterima, seharusnya di sini kita tidak mempertahankan pendapat kita ya teman-teman. Kenyataannya di sini pernyataannya adalah teman-teman akan berusaha mempertahankan pendapat dan berusaha sekuat tenaga membuat anggota yakin dan menyetujui pendapat Anda. Padahal di situ alasannya itu bagus ya teman-teman, karena pendapat kita terlalu beresiko dan juga bukan hanya 1, 2 orang yang merasa seperti itu. Jadi banyak di situ. Maka seharusnya kita tidak mempertahankan pendapat kita seperti itu. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jika pendapat orang lain dalam suatu tim lebih banyak yang tidak setuju karena suatu alasan yang masuk akal seperti itu, banyak yang memikirkan hal yang sama, maka kita seharusnya menghargai dan menurut saja kita bisa mencari pendapat lain atau solusi lain seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi kan di sini bisa masuk kepada yang bekerja sama, juga komunikasi, pengambilan keputusan, banyak ya teman-teman indikator yang bisa masuk ke situ. Jadi seperti itu, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di saat pimpinan Anda sedang sakit hingga harus dirawat di rumah sakit, Anda sebagai wakil harus membuat keputusan segera. Anda meminta anggota untuk tetap tenang dan menunggu pimpinan membuat keputusan karena pimpinan yang memiliki hak penuh untuk memutuskan. Nah, ini betul ya teman-teman, kita posisinya sebagai wakil maka apa-apa harus dari pimpinan ya teman-teman. Namun di sini kita lihat apakah memungkinkan untuk pimpinan kita membuat keputusan, padahal keputusan itu dibutuhkan segera seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini clue-nya ada di sini. Jadi keputusannya adalah segera seperti itu. Sedangkan pimpinan kita tidak memungkinkan untuk melakukan atau memberikan keputusan, maka kita sebagai wakil orang terpenting kedua harus bisa memutuskan segera ya teman-teman, sebagai perwakilan kepada eh, ketua kita seperti itu atau pimpinan kita. Namun tetap keputusan itu harus diambil secara musyawarah dengan anggota tim seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah sangat tidak setuju. Karena jika kita menunggu keputusan pimpinan yang jelas-jelas tidak mampu untuk memberikan keputusan karena memang sedang sakit, maka kita mengabaikan indikator orientasi pada hasil ya teman-teman, maka nanti hasilnya pun tidak akan baik karena di sini dibutuhkan segera seperti itu. Soal nomor 5. Kepala sekolah mempercayakan Anda untuk menjadi ketua panitia PPDB. Namun Anda merasa belum pantas karena banyak yang lebih senior dari Anda. Anda akan menerima tawaran tersebut namun terlebih dahulu menawarkan posisi Anda kepada para senior sebagai wujud penghargaan. Nah, di sini ya teman-teman, arahnya kemana sih, ke negatif atau positif seperti itu. Nah, di sini Anda merasa belum pantas, namun Anda tetap akan menerima tawaran tersebut. Nah, ini bagus ya teman-teman. Jadi percaya diri seperti itu. Paling tidak merasa mampu. Namun hal yang negatif di sini adalah menawarkan terlebih dahulu posisi Anda yang baru yang telah dipercayakan kepada Anda kepada senior sebagai wujud penghargaan. Walaupun tujuannya adalah baik, wujud penghargaan, namun itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman, karena kita sudah dipercaya oleh pimpinan kita yaitu kepala sekolah. Jadi kita harus menerimanya. Jadi tidak perlu memberikan tawaran kepada senior kita
Karena memang nanti saatnya tiba juga akan rolling ya teman-teman. Jadi apa yang ditugaskan kepada kita, kita ambil saja seperti itu. Nah, di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini juga bisa mengabaikan orientasi pada hasil, komunikasi terhadap atasan, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang memang seperti itu. Jadi di kalimat awal kita diarahkan kepada hal yang positif. Namun pada akhir pernyataan di kalimat justru malah mengarah kepada hal yang negatif seperti contoh soal yang nomor 5 ini. Jadi teman-teman harus membaca semua pernyataan yang ada pada soal ya teman-teman. Jadi misalnya soalnya panjang banget seperti itu, paling tidak teman-teman di sini bisa mengambil poin-poin pentingnya seperti itu. Jadi bisa memutuskan bahwa pernyataan tersebut masuk kepada hal yang positif atau negatif sehingga dapat memilih opsi yang benar. Nah, kita lanjut kepada soal nomor 6. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat penting. Ketika jam menunjukkan rapat harus dimulai, ada beberapa anggota Anda belum tiba di ruang meeting. Yang Anda lakukan adalah menunggu sampai semua datang demi kebersamaan. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Jadi di sini alasannya bagus ya teman-teman. Kalau yang tadi itu sebagai wujud penghargaan. Jadi memang kita kan harus menghormati, menghargai kepada yang lebih senior. Sama di sini kita harus mempunyai rasa kebersamaan juga seakan-akan ini masuk kepada yang kerjasama ya teman-teman. Namun di situ kita lihat kepentingannya apa. Nah, di situ untuk rapat penting dan juga jam menunjukkan rapat itu harus dimulai ya teman-teman. Jadi harus. Jadi sudah wajib seperti itu ya teman-teman. Jika tidak dilakukan maka akan berakibat buruk seperti itu. Nah, jika ada anggota yang belum hadir seperti itu, alangkah baiknya kita tetap melaksanakan rapat sesuai jadwal untuk menghargai teman-teman yang sudah hadir seperti itu. Jadi kan mau kita adalah menghargai atau rasa kebersamaan kepada yang belum hadir, namun kita tidak menghargai atau menghormati mereka yang sudah hadir seperti itu ya teman-teman. Seharusnya rapat tetap harus dimulai. Biarkan saja teman-teman yang belum hadir itu akan berdatangan seperti itu saja ya teman-teman. Jadi seharusnya di sini harus memulai rapat saat itu juga. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi tidak seharusnya menunggu sampai semua datang. Soal nomor 7, Anda tidak dapat memutuskan sebuah keputusan untuk tim kerja Anda tanpa adanya musyawarah bersama. Nah, seakan-akan ini diarahkan kepada hal yang negatif. Jadi, di awal kalimat kita diarahkan kepada sosok yang tidak dapat memutuskan ya, teman-teman. Tidak dapat memberikan keputusan seperti itu. Padahal kan pengambilan keputusan itu masuk kepada indikatornya ya teman-teman. Namun alasannya apa? Tanpa adanya musyawarah bersama. Nah, di sini kan musyawarah bersama itu harus dilakukan apalagi kalau pekerjaannya itu adalah tim ya teman-teman. Jadi bukan individu seperti itu. Karena sudah menyangkut tim, maka seharusnya keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama. Jadi di sini justru pernyataannya adalah mengarah kepada hal yang positif. Jadi jawabannya adalah sangat setuju seharusnya, bukan sangat tidak setuju. Soal nomor 8. Anda adalah guru senior yang sudah tidak muda lagi. Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kita dituntut untuk tidak sekedar paham namun menguasai IT. Anda akan mengikuti pelatihan IT dan belajar membuat konten video pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Anda di kelas. Nah, di sini jelas sekali bahwa arahnya itu sangat positif ya teman-teman. Jadi walaupun kita sudah tidak muda lagi, udah berumur seperti itu ya teman-teman, sudah senior mungkin di sini, namun kita tetap akan belajar karena kita dituntut untuk menguasai IT, tidak sekedar paham ya teman-teman. Jadi di sini akan tetap mengikuti pelatihan IT dan belajar membuat konten video pembelajaran, apalagi tujuannya adalah mulia yaitu memperbaiki kualitas pembelajaran Anda di kelas. Maka seharusnya jawabannya adalah sangat setuju karena pernyataannya itu sangat positif sekali. Soal nomor 9 ini request dari teman-teman, jadi aku bacakan dahulu. Saya lebih penting menahan diri untuk tidak berkomentar daripada mempertajam perbedaan pendapat tentang preferensi cara beribadah. Nah, di sini teman-teman ada yang bingung, ini lebih mengarah kepada hal yang positif atau negatif karena
pernyataan saya lebih penting menahan diri untuk tidak berkomentar seakan-akan ini menandakan bahwa kita pribadi yang cuek seperti itu, tidak peduli atau misalnya tidak ingin menjadi mediator yang seharusnya itu menjadi indikator di kompetensi sosiokultural. Namun di sini alasannya apa? Daripada mempertajam perbedaan pendapat tentang preferensi cara beribadah. Nah, seharusnya kan kita harus saling menghargai ya teman-teman. Justru kalau kita berkomentar, maka di sini akibatnya akan mempertajam atau memperkeruh keadaan seperti itu. Jadi mempertajam perbedaan pendapat. Karena di sini perbedaan pendapatnya tentang preferensi cara beribadah, justru kita harus saling menghargai seperti itu. Jadi sikap kita untuk menahan diri tidak berkomentar itu justru baik ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya seharusnya sangat setuju, bukannya sangat tidak setuju ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis, khususnya Manso, seperti soal yang udah kita bahas sejak tadi di video ini, silahkan klik link di bio Instagram aku ya teman-teman. Jadi di situ ada Linktree, silahkan diklik, di situ banyak banget soal-soal berkenaan dengan Manso ini. Soal nomor 10. Saat terlibat diskusi tentang perbedaan budaya antar karyawan, saya mengajak kedua belah pihak untuk saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, di sini teman-teman ada yang bingung dengan kalimat menghargai pendapat masing-masing. Bukankah seharusnya kedua belah pihak justru menghargai pendapat kedua belah pihak ya teman-teman. Jadi misalnya si A menghargai pendapat si B, lalu si B juga menghargai pendapat si A. Jadi bukan pendapat mereka masing-masing, kan pendapat kita. Jadi kita memang sudah seharusnya menghargai pendapat kita sendiri. Justru yang dihargai itu harus pendapat orang seperti itu. Nah, namun kalau kita baca ya teman-teman, kita baca ulang-ulang, pahami seperti itu. Jadi maksudnya itu justru saling menghargai pendapat seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing di sini tidak terlalu berpengaruh untuk pernyataannya. Jadi di sini intinya kita bisa menjadi mediator seperti itu dengan cara mengarahkan kedua belah pihak untuk saling menghargai pendapat seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya seharusnya adalah sangat setuju seperti itu. Soal nomor 11, sekarang ini banyak sekali aplikasi yang dipakai dalam bekerja. Hal itu memang untuk menunjang kinerja kita sebagai seorang karyawan. Saya akan mempelajarinya jika memang disuruh oleh atasan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita tetap akan mempelajarinya, namun ada kata jika di situ. Jadi masih ada syarat seperti itu ya, teman-teman. Seharusnya untuk hal yang baik, hal yang positif tidak perlu ada syarat ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada syarat seperti itu seakan-akan kita tidak ikhlas seperti itu. Jadi pribadi yang dipaksa seperti itu. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju di sini. Walaupun kita akan mempelajarinya, namun karena di situ masih ada syarat jika memang disuruh atasan, berarti kan kalau tidak disuruh maka kita tidak akan mempelajarinya. Padahal itu bagus ya teman-teman untuk menunjang kinerja kita, maka jawabannya di sini seharusnya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 12. Nah, di sini aku pengennya teman-teman sendiri yang menjawab soal nomor 12 ini. Silakan memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Aku bacakan dahulu, jadi Anda selalu membutuhkan pendapat rekan-rekan Anda sebelum memutuskan sesuatu yang berkenaan dengan tugas yang diberikan atasan kepada Anda. Nah, silakan dijawab. Jawabannya adalah sangat setuju atau sangat tidak setuju, jadi ramaikan kolom komentar. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga bisa lulus tes P3K di tahap selanjutnya dan juga di perekrutan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.